Bilang cara-cara Allah. Anda gabut-gabutan, Anda nggak jelas, itu bisa dicabut sama Allah 300 ribunya. Perform aja yang terbaik. Karena salah satu hal yang terus dipegang sama sahabat Rasulullah, bahkan Rasul juga sering menyampaikan ini, Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu nggak ngantuk, apalagi naum, tidur. Falsafah Jawa, Allah itu Gusti Allah mboten sare. Allah itu nggak tidur. Allah mantau siapa hambanya yang konsisten, Allah mantau siapa hambanya yang jujur, Allah mantau hambanya siapa yang kredibel, yang amanah. Allah pantau hambanya yang terpercaya. Allah juga mantau hambanya yang totalitas, profesional. Allah mantau. Kalau Allah sudah mantau, Allah pasti akan membimbing hamba tersebut. Lanahdiyannahum subulana. Oh iya nih dia sungguh-sungguh kok. Oh iya nih dia konsisten kok. Oh iya ini dia. Oh iya ini dia. Oh iya ini dia. Nggak ada seorang hamba yang nggak dipantau Allah. Kalau Anda kerja sama orang aja, orang tuh mantau kok. Ini kinerjanya gimana? Nggak perform, udah cukupkan aja. Mohon maaf ya mas, mohon maaf, dicukupkan. Mulai bulan depan Anda dicukupkan, selesai. Atasan Anda tuh jangan dikira nggak mantau, mantau. Bos Anda jangan dikira nggak mantau, mantau. Gimana kinerjanya, dia perform atau enggak, dia malas-malesan atau ngapain aja di sini, dia jujur atau enggak, dia amanah atau enggak. Kalau dipercaya, dia benar-benar megang kepercayaan itu atau ternyata mengabaikan kepercayaan itu. Atasan aja mantau, ada KPI. Gimana lagi sama Allah? Apakah Allah diem aja ngeliat hambanya yang rajin, yang tekun, yang ulet, good, gigih, ulet, tekun, terus diem aja gitu? Enggak. Antu addul amanati ila ahliha. Kasih amanah kepada yang ahli. Pertanyaannya, apakah ada orang yang baru lahir langsung ahli? Coba teman-teman jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Apakah ada orang yang baru lahir langsung jadi ahli di satu bidang? Ada nggak? Ada nggak mas? Nggak ada. Kita lahir semuanya sama dalam keadaan tidak memakai pakaian, telanjang kaki. Ada yang lahir atau pakai sendal mas? Nggak ada. La ya'lamuna syai'. Nggak tahu sama sekali, nggak ngerti apa-apa. Lahir dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, belum dihitan, dan nggak tahu apa-apa. Fi batni ummi, dari dalam perut ibunya. Terus kok dia bisa jadi ahli? Gimana caranya mas? Kok dia bisa jadi ahli? Gimana ceritanya kok dia bisa jadi ahli? Mau nggak mau, kenapa dia jadi ahli? Sebab karena dia menekuni satu bidang. Good, gigih, ulet, tekun. Kenapa dia jadi ahli? Dia pasti melewati fase amatiran. Makanya ada kalimat, tulis di kolom komentar, tidak ada profesional tanpa menjadi amatir pada awalnya. Gak ada yang sekarang disebut dia mau udah profesional tuh, kecuali dulunya pasti melewati masa amatir. Mohon maaf. Jadi kalau kita mau jadi profesional di bidang, di satu bidang tertentu, lewatin dulu proses jadi amatiran dulu. Gak ada orang yang tiba-tiba lahir bisa nyetir mobil.
Orang yang udah pun bisa nyetir mobil, ada grade-grade-nya. Nyetir mobil baru belajar 5 hari. Sudah bisa nyetir mobil yang baru belajar 15 hari. 15 hari pun belum cukup. Butuh jam terbang. Butuh jam terbang, butuh jam terbang. Dia butuh bawa mobil ke sana, bawa mobil ke sini supaya melancarkan, supaya feelingnya main. Oh ini dapat nih, belok. Oh ini nggak dapat nih, mundur dulu berarti. Oh ini parkir, oke nih langsung pas sekali, set, set langsung. Oh ini harus 3 kali, set, 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 3 kali. Nyetir mobil aja ada teman-teman. Orang yang pro sama yang masih amatir. Yang masih amatir beloknya harus tar dulu, patah-patah. Terkadang mungkin mau belokin gini, set, set, patah-patah. Yang pro udah set, pelan-pelan, set. Tapi kan sebelum dia jadi mahir, lewat fase amatir dulu. Antu addul amanati ila ahliya. Serahkan pada ahlinya. Iya, siapa ahli di bidangnya? Mereka yang sudah ada dalam keahliannya masing-masing. Maka dalam Islam itu sebenarnya dianjurkan kita untuk mempunyai keahlian di bidang apa yang kita ahli di dalamnya. Semua bidang ya teman-teman. Kalau ahli, expert di bidang itu ada rezekinya kok. Coba teman-teman ahli dalam menulis kaligrafi, ada aja kok rezekinya di situ. Teman-teman ahli dalam buat nasi kuning, ada aja rezekinya di situ. Teman-teman ahli dalam jualan, ayo kakak, ini kak di sini cek keranjang kuningnya ya kak, jangan lupa di check out ya kak, jangan lupa di payment misalkan. Ahlinya di bidang itu, ada rezekinya. Teman-teman jago desain, mendesain kaos atau desain bangunan, arsitek, ada aja rezekinya. Teman-teman mahir membuat karya seni, tas, kaos, oleh-oleh, ada aja kok rezekinya. Ahli. Antu addul amanati ila ahliha. Coba lihat di An-Nisa ayat 58. Coba kita merenung, kenapa kok harus serahkan kepada ahlinya? Karena yang ahli sudah melewati banyak trial dan error, sehingga saat kita serahkan kepadanya meminimalisir error. Kita nyerahin sama ahlinya tuh meminimalisir error. Coba serahin sama yang gak ahli, error terus adanya, kesel doang adanya pasti. Nggak bener nih, diserahin sama sini nggak jadi, saya sama situ nggak jadi. Akhirnya PR, kita ngerjain 2 kali, keluar duit lebih banyak. Harusnya misalkan 100.000 cukup, jadi keluar 200 sampai 300.000. PR lagi, harus ngulang lagi dari awal, keluar lagi budget. Serahin aja sama ahlinya. Pantau. Islam tuh ternyata menjunjung tinggi profesionalitas. Dan Islam juga menganjurkan tiap-tiap kita tuh jadi profesional di bidangnya. Hadirin, sahabat, ayahanda, ibunda, dan teman-teman semua yang disayang Allah, kalau bisa kita punya keahlian di satu bidang, jadikan keahlian kita di bidang itu. Masak, masak. Setir mobil, setir mobil. Mau punya apa lagi? Punya keahlian di bidang apa? Silahkan punya keahlian di bidang apapun. Selama tidak bermaksiat kepada Allah, selama kita jujur ingin cari ridhonya Allah, Allah tuh akan tolong kita terus dengan keahlian kita. Dan kata Sayyidina Umar bin Khattab, adalah aib kalau seseorang itu tidak punya skill. Adalah aib kalau seseorang itu nggak punya skill. Dia harus punya skill, teman-teman. Harus punya skill.
Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga Allah memuliakan kita semua. Salam ta'zim buat warga di rumah. Kita akhiri dengan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.